Jadi katanya Afrizal ini udah P21 ya, kata Richard Lee. Tapi kok malah bebas sih? Kata Richard Lee lagi dia tuh bukan bebas guys. Itu cuma penangguhan penahanan. Dan katanya lagi atas izinnya Richard Lee. Hah? Izinnya Richard? Ini laporan polisi atau izin orang tua buat main malam-malam sih? Guys, di hukum pidana itu P21 artinya berkas udah lengkap dan penanganan lanjut ke kejaksaan. Jadi kalau Bapak Afrizal udah P21, penahanan atau penangguhan itu bukan lagi urusan polisi, apalagi urusan si pelapor. Jadi kalau Richard Lee itu bisa ngatur penangguhan, itu bukan pelapor, itu kuasa Tuhan. Apa jangan-jangan habis ini Richard Lee juga bisa ngatur jadwal sidang? Keren banget jadi pelapor premium. Tapi buat kalian yang udah siap baper karena idola kesayangan kalian disinggung, tenang aja guys. Video ini cuma buat kalian yang udah sembuh dari fanatisme atau dari kepintaran. Kalau kamu masih fans garis keras, scroll aja deh atau ngaji dulu bentar. Coba kita runut logikanya ya terkait kasus ini. Jadi 2022 katanya Afrizal memeras. Dilaporin dan jadi tersangka, tapi katanya juga udah dimaafin oleh Richard Lee. Bahkan dikasih uang buat usaha di Medan. Lalu setahun kemudian katanya jadi DPO, tapi dia di Medan dan Richard katanya tahu tapi nggak ngarahin penyidik ke sana guys. Terus sekarang dia bebas katanya karena izin Richard Lee. Nah, kalau semua narasi ini kalian telan mentah-mentah, lidah kalian bisa kena luka bakar logika. Jadi fix ya kasus ini bukan soal hukum doang. Ini udah masuk level reality show. Pelapor bisa ngatur penangguhan, bisa tahu posisi DPO, bisa maafin, bisa prediksi masa depan. Hukum tetap harus dijalankan secara objektif, bukan berdasarkan siapa yang punya duit, maksudnya punya follower lebih banyak. Dan bukan juga berdasarkan siapa yang paling sering memberikan klarifikasi. Menurut kalian siapakah yang overclaim? Dokter detektif kah atau Richard Lee? Sidang lanjutan perkara pidana Nikita Mirzani kabarnya akan digelar kembali pada tanggal 17 Juli 2025. Tapi bukan untuk vonis ya. Agendanya adalah putusan sela. Apa sih bang putusan sela? Kok penting banget untuk kita bahas? Nah, sahabat cendol, putusan sela itu bukan penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa Nikita Mirzani ya. Tapi ini adalah keputusan awal dari majelis hakim untuk menanggapi eksepsi atau nota keberatan ya yang sebelumnya diajukan oleh pihak Nikita Mirzani. Jadi pada tanggal 17 Juli nanti hakim akan memutuskan apakah eksepsi Nikita Mirzani diterima, yang artinya dakwaan jaksa dianggap cacat formil dan perkara bisa saja tidak dilanjutkan, atau eksepsinya ditolak oleh majelis hakim, yang artinya kasusnya akan lanjut ke tahap pembuktian mulai dari saksi-saksi, bukti-bukti dan lain-lain. Yang paling perlu digarisbawahi adalah putusan sela bukan vonis sahabat channel. Jadi kalau eksepsi diterima bukan berarti Nikita Mirzani bebas. Tapi kalau ditolak bukan berarti Nikita Mirzani bersalah. Itu semacam cek administrasi hukum ya di awal sidang pidana. Netizen S Cendol secara pribadi melihat bahwa eksepsi dari tim kuasa hukumnya Nikita Mirzani cukup kuat secara substansi, terutama soal subjek hukum dan relevansi ancaman. Tapi replik dari jaksa penuntut juga tidak lemah sahabat channel, karena menekankan dominus litis dan ranah pembuktian. Jadi di titik ini netizen cendol hanya bisa katakannya bahwa apakah hakim ingin membuka semua fakta di pembuktian atau lebih menekankan pentingnya kelengkapan formil dalam dakwaan. Kita tunggu saja pada tanggal 17 nanti. Nah, sahabat cendol, hukum itu bukan cuma tentang menang dan kalah ya, tapi juga tentang proses. Jangan cepat menyimpulkan, kita bukan penyidik, bukan penuntut, bukan pembela, apalagi hakim. Kita ini warga yang perlu banget melek hukum ya, biar gak gampang terseret narasi yang dibungkus emosi. Nah, kalau kalian setuju hukum itu harus tetap objektif, silakan follow akun netizen Cendol dan kasih komentar versi analisamu. Biar diskusi kita nggak cuma seru, tapi juga mencerahkan. Jangan jadi netizen yang cuma ikut rame, jadilah netizen yang ngerti perkara sebelum bersuara. Nikita Mirzani dikatakan mengancam kredibilitas Reza Gladys sebagai dokter. Tapi apakah ancaman itu yang bikin masuk unsur pidana? Dan apa sebenarnya ancaman yang digunakan oleh Nikita Mirzani? Sahabat cendol, biar nggak halu dan dikuasai oleh asumsi, mari kita cek fakta bukan perasaan. Kita sandingkan langsung pernyataan pengacara Dr. Reza Gladys dengan kutipan resmi dari dakwaan jaksa. Serta mengirimkan pesan katanya begini,
ini baru salah satu, belum semuanya mail. Nah, artinya ketika setelah saksi Oki Pratama mengirimkan gambar produk glowing booster tersebut kepada terdakwa Nikita Mirzani, kemudian terdakwa Nikita Mirzani kembali mengirimkan gambar itu kepada terdakwa Ismail Marzuki. Ya, lanjutannya disampaikan oleh terdakwa Nikita Mirzani kepada terdakwa Ismail Marzuki, ini baru salah satu belum semuanya mail, kemudian bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter, gua jamin. Nah, kembali yang sering kita perdebatkan, di mana unsur pengancaman dengan lisan dan tulisan sebagaimana pasal 369 di sini. Nah, sahabat cendol, kalau kalian sudah lihat cuplikan dan dakwaan tadi ya, kita tarik napas dulu. Karena banyak orang yang terburu-buru menilai, padahal konteks hukumnya tidak sesederhana itu. Di kutipan tadi ya, jelas disebut bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter, gua jamin gitu ya. Tapi frasa itu tidak berdiri sendiri, sahabat cendol. Karena muncul dalam konteks diskusi tentang produk skincare, bukan soal kompetensi medis. Nah, sekarang kita bahas pelan-pelan. Jadi di dalam hukum pidana, teman-teman, tidak semua ancaman itu otomatis jadi pemerasan. Pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP mengatur tentang ancaman untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Artinya harus jelas ada ancaman konkret, bukan hanya sekedar perasaan terancam. Ada tujuan mendapatkan uang atau keuntungan, dan yang paling penting, semua unsur-unsur ini harus bisa dibuktikan secara kumulatif di sidang. Nah, yang diancam dalam konteks kasus ini adalah kredibilitas Reza sebagai dokter, tapi berdasarkan kutipan dakwaan ya, yang dipermasalahkan adalah produk skincare yang diduga overclaim. Ada stiker ilegal, bahkan disebut harusnya tidak boleh dijual bebas. Nah, jadi ancaman terhadap kredibilitas dokter kah atau teguran atas praktik bisnis? Kalau konteksnya adalah bisnis tentang skincare ya, maka kredibilitas yang dimaksud bukan kapasitas sebagai dokter, tapi sebagai pelaku usaha, dan itu sangat berbeda secara hukum. Kita juga harus adil, sahabat cendol. Kalau Dokter Reza memang merasa ditekan ya, tentu itu sah secara batin. Tapi dalam konteks hukum, perasaan tidak cukup. Harus ada tekanan yang nyata, bisa diukur dan bisa dibuktikan. Dan kalau memang ya merasa ditekan karena khawatir kredibilitas jatuh akibat produk yang diduga ilegal, justru itu menguatkan ya bahwa produk yang dijual memang bermasalah. Kalau tidak masalah ya kenapa khawatir kan? Kenapa bersedia membayar? Nah, dalam dunia yang riuh oleh opini, sahabat cendol, belajar menunda penilaian itu adalah bentuk intelektualitas. Apalagi dalam hukum pidana, di mana satu kalimat bisa beda arti ya tergantung konteks. Jadi mari kita jangan terpancing dengan narasi sepotong ya, jangan terlalu cepat jadi pendukung kebenaran kalau belum mengerti betul apa yang benar secara hukum. Karena seperti biasa, kebenaran bukan soal siapa yang paling keras di kolom komentar, tapi siapa yang paling tetap tenang membaca dengan utuh. Nah, buat kalian yang setuju ya bahwa semua harus dikaji dengan kepala dingin dan logika jernih, boleh bantu share dan save. Dan buat kamu yang gak setuju juga gak masalah kok teman-teman. Netizen cendol tidak bisa menyenangkan hati semua orang, tapi selalu berusaha menyajikan semua sisi.